5 tahun setelah perceraian kami, mantan istriku belum juga menikah lagi. Lalu suatu hari, aku membawa istri baruku untuk menemuinya, dengan niat untuk mengejeknya. Namun, saat pintu terbuka, aku membeku seketika. Selamat datang di kanal pilihan Anda. Aku menggenggam ringan setir kulit mewah Mercedes GLC 300 Kamaku, menikmati kelembutan sempurna yang ditawarkan oleh mahakarya Jerman ini. Di luar mobil, terik matahari Jakarta di bulan Mei seolah membakar aspal. Namun di dalam kabin, suhu sejuk 22 derajat Celcius tetap terjaga. Dengan aroma samar dari parfum interior kelas atas, aku melirik bayanganku di kaca spion, seorang pria berusia 40 tahun dengan rambut disisir rapi dan setelan jas buatan tangan yang elegan. Aku puas dengan semua yang kumiliki. Hari ini adalah akhir pekan, tetapi alih-alih menghabiskan waktu untuk urusan bisnis di SCBD atau bermain golf dengan teman-teman, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Mobilku perlahan meninggalkan kompleks perumahan mewah di Pondok Indah dan melaju ke arah Tebet. Sudah 5 tahun sejak aku kembali ke sana. Sejak hari aku pergi tanpa menoleh ke belakang, hanya meninggalkan surat cerai yang ditandatangani di atas meja kayu lapis murahan. Di sampingku duduk Clara. Ia asyik menatap ponselnya, jari-jarinya yang ramping dengan kuku yang dimanicur indah bergerak cepat di atas layar sentuh. Clara 12 tahun lebih muda dariku, cantik, seksi, dan tahu cara menyenangkan seorang pria. Ia adalah hadiah yang pantas atas kesuksesanku, bukti bahwa aku telah lolos dari kemiskinan memuakan di pernikahanku yang dulu. Hari ini, Clara mengenakan gaun ketat yang menonjolkan lekuk tubuh indahnya, dan menenteng tas desainer yang kuberikan bulan lalu. Aku berdeham dan berkata pada Clara, hari ini aku mau mengajakmu melihat lingkungan lamaku, sekalian menengok putriku. Sebenarnya, ada tujuan yang lebih dalam di hatiku. Aku ingin Clara melihat secara langsung tempatku dulu tinggal, agar ia sadar betapa kerasnya aku berjuang untuk sukses. Dan yang lebih penting, aku ingin Clara melihat Dewi, mantan istriku. Dalam imajinasiku, Dewi pastilah masih wanita yang terlihat lebih tua dari usianya, berjuang hidup di sebuah rumah susun sederhana dengan gaji kecil sebagai kasir minimarket. Aku ingin menanamkan keyakinan pada Clara bahwa posisinya tak tergantikan, dan wanita itu bahkan tidak layak untuk dibandingkan. Saat mobil memasuki jalanan di kawasan Tebet, pemandangan di sekitar mulai berubah. Gedung-gedung pencakar langit modern dari kaca dan baja semakin jarang, digantikan oleh ruko-ruko yang tidak teratur. Kabel-kabel listrik yang kusut seperti jaring laba-laba melintang di langit, dan suara klakson yang riuh serta teriakan pedagang kaki lima samar-samar terdengar menembus kaca kedap suara. Aku mengerutkan kening. Rasa tidak nyaman mulai merayap di dadaku. Kekacauan ini pernah menjadi keseharianku, tetapi sekarang terasa begitu asing dan rendahan. Clara memecah keheningan di dalam mobil dengan suara manja sambil melihat keluar jendela. Sayang, kok kamu bisa tahan sih tinggal di tempat berisik dan berdebu kayak gini selama bertahun-tahun? Aku menjawab dengan sinis, justru karena aku tidak tahan dengan kesumpekan inilah aku mendobrak belenggu dan keluar menuju dunia baru yang sesuai dengan levelku. Mendengar jawabanku, Clara tertawa terkekeh. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku, dan aroma parfumnya yang manis menggelitik hidungku. Aku teringat pemandangan di Pondok Indah tempat kami tinggal. Jalanannya lebar dan rindang, dan para tetangga adalah orang-orang kelas atas yang berpendidikan dan berkelas. Perbandingan itu membuatku semakin merasa superior. Keputusanku untuk meninggalkan Dewi adalah benar. Jika hari itu hatiku luluh oleh air matanya, mungkin sekarang aku masih mengendarai motor butut. Sarapan seadanya dengan nasi uduk dari warung tenda setiap pagi dan berdesak-desakan di KRL untuk pergi ke kantor sebagai karyawan biasa. Mercedesku yang mengilap perlahan memasuki gang sempit menuju kompleks apartemen tua. Tatapan penasaran dari para penghuni di kedua sisi jalan tertuju pada mobil mewah itu. Aku bisa merasakan campuran iri dan cemburu dalam tatapan mereka. Inilah perasaan seorang pemenang yang kembali ke medan perang lamanya. Aku berharap Dewi melihat pemandangan ini. Aku ingin dia melihat dengan jelas bahwa tanpanya, hidupku 1000 kali lebih baik. Aku memarkir mobil di lahan parkir yang luas di depan kompleks. Dinding cat yang menguning karena usia, lumut hijau menutupi sudut-sudut bangunan. Anak-anak yang sedang menendang bola plastik di sudut lapangan berhenti bermain dan menatap mobil asing itu dengan heran.
Aku mematikan mesin, merapikan kerah jas, dan menarik napas dalam-dalam. Skenario untuk pertemuan ini sudah tergambar sempurna di kepalaku. Aku akan muncul seperti penyelamat, memberikan beberapa lembar uang jajan untuk putriku, dan menyapa mantan istriku dengan sapaan penuh belas kasihan. Hanya dengan memikirkannya saja, senyum kemenangan terukir di bibirku. Aku menoleh ke Clara dan menyuruhnya bersiap-siap turun. Pertunjukan yang hebat akan segera dimulai. Clara perlahan membuka tas tangannya dan mengeluarkan bedak padat dan lipstik mahal. Sambil menatap cermin kecil, ia dengan cermat memperbaiki riasannya yang sudah sempurna. Bagi Clara, kecantikan adalah senjata dan asuransi untuk menjamin kehidupan mewah di sisiku. Ia mengerucutkan bibirnya, melirik koridor gelap apartemen dari balik jendela mobil, lalu menatapku dengan ekspresi khawatir. "Sayang, mantan istrimu beneran masih tinggal di tempat kumuh begini?" Katanya dia kasir di minimarket ujung gang itu. Gajinya kan gak seberapa. Gimana dia bisa membesarkan anak perempuan yang lagi masa pertumbuhan? Nada bicara Clara tidak menyembunyikan cibiran yang menghina. Ia berdecak dan mengeluh. Perempuan itu kalau nggak bisa merawat diri dan nggak pintar pilih suami yang mampu, ya seumur hidup bakal sengsara. Aku mengangguk sambil tersenyum miring. Dalam ingatanku, Dewi adalah wanita yang membosankan dan terlalu pasrah pada kenyataan. Sepanjang tahun, ia hanya tahu dapur dan anak, dan pakaiannya selalu berbau masakan. 5 tahun lalu, di pengadilan agama, Dewi keluar dari hidupku dengan tangan kosong. Ia tidak berteriak menuntut pembagian harta gonogini, juga tidak mempermasalahkan apapun selain hak asuh putri kami, Maya. Saat itu, aku tertawa dalam hati. Dengan harga diri yang tidak berguna itu, bagaimana seorang wanita yang dicampakkan suami tanpa uang sepeser pun bisa bertahan hidup di Jakarta yang mahal ini? Aku ingat betul penampilannya di ruang sidang hari itu. Kemeja usang dengan bagian bahu yang sudah menipis, area matanya cekung, tetapi tatapannya anehnya begitu tegas. Ia menatapku dan berkata, "Kamu pergilah. Kami berdua bisa hidup dengan baik." Kata-kata itu terdengar sangat konyol saat itu. Bagaimana mungkin seorang wanita tanpa pengalaman sosial sama sekali, yang hanya tahu urusan rumah tangga, bisa mandiri? Aku menyodorkan amplop berisi uang sebagai belas kasihan terakhir, tetapi Dewi dengan tegas menolaknya. Tindakannya membuatku marah, sekaligus lega. "Baiklah, jika kau ingin bersikap angkuh seperti itu, rasakan saja pahitnya hidup." Aku mengelus lembut rambut Clara yang bergelombang. Aku mengatakan padanya bahwa Dewi adalah wanita berpikiran sempit dan kolot, sehingga ia tidak akan pernah bisa lepas dari kemiskinan itu. Sekarang, melihatku yang begitu sukses, ia pasti sedang menyesal setengah mati. Mungkin jika bertemu lagi, ia akan memohon dengan menyedihkan agar aku menambah uang nafkah untuk putrinya. Tapi aku tidak akan mudah luluh. Kalaupun memberi, aku akan memberikannya dengan sikap atasan kepada bawahan, untuk membuatnya sadar di mana posisinya. Mendengar kata-kataku, Clara tampak sangat puas. Ia memasukkan bedak padatnya ke dalam tas dan merapikan kalung berlian di lehernya. Ia berkata bahwa kedatangannya bersamaku hari ini adalah untuk menegaskan kepemilikannya dan membuat Mbak Dewi itu tahu diri dan mundur, agar tidak lagi memiliki harapan atau mencoba bergantung padaku. Aku mengangguk puas. Itulah yang kuinginkan dari Clara. Kehadirannya yang muda dan modis akan menjadi pukulan psikologis terkuat bagi harga diri Dewi. Aku membuka pintu mobil dan turun. Hawa panas langsung menyergap wajahku, terasa sedikit tidak menyenangkan. Aku berputar dan membukakan pintu untuk Clara. Saat ia turun, sepatu hak tingginya yang mewah berbunyi tok-tok di atas lantai semen yang retak. Para penghuni sekitar menunjuk-nunjuk dan berbisik. Samar-samar aku mendengar pujian seperti, "Mobilnya keren, dan wanita yang bersamanya cantik seperti model." Kesombonganku terpuaskan dengan menyenangkan. Aku merapikan jam Rolex di pergelangan tanganku dan mengangkat kepala, menatap ke lantai 3 di mana unit 305 yang ku kenal berada. Dewi? Dewi? Lihatlah baik-baik. Pria yang tidak bisa kau pertahankan kini telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa pertemuan ini akan menjadi titik akhir dari semua rasa bersalahku di masa lalu, bukan salahku meninggalkanmu untuk mencari kebahagiaan baru. Ini salah Dewi yang tidak punya nyali untuk berjalan bersamaku di jalan kesuksesan ini,
Aku memberi isyarat pada Clara untuk mengikutiku dan melangkah ke tangga gelap yang menuju ke atas. Hatiku dipenuhi keyakinan seorang pemenang yang telah meraih segalanya. Tanpa kusadari, di balik pintu kayu usang itu, sebuah kejutan besar menungguku. Pintu masuk tangga apartemen itu sempit dan gelap. Sangat kontras dengan lobi lift marmer berkilauan di apartemen mewah, tempat tinggalku. Begitu melangkah masuk, bau apek khas dari dinding tua yang lama tidak diperbaiki menusuk hidungku. Itu adalah campuran bau debu, lumut, dan kehidupan pengap para pekerja miskin. Aku mengernyitkan hidung, menahan napas, dan menutup mulut dengan tangan sambil terbatuk beberapa kali untuk menghilangkan rasa tidak nyaman di tenggorokan. Clara mengikuti tepat di belakangku, napasnya mulai terengah-engah. Sepatu hak tinggi Jimmy Choo 15 cm-nya, yang diciptakan untuk berjalan di atas karpet merah atau lantai keramik mengilap, kini harus berjuang menapak di anak tangga keramik yang pecah dan tidak rata. Ia menggerutu. Kenapa sih nggak ada lift? Bikin orang sengsara aja. Kalau begini terus bisa patah kakiku. Aku berbalik, memegang tangannya, dan mengingatkannya untuk berhati-hati agar tidak jatuh. Melihat Clara melangkah dengan hati-hati membuatku merasa kasihan sekaligus geli. Lingkungan sekasar ini benar-benar tidak cocok untuknya yang seperti bunga di rumah kaca. Kami sampai di lantai 2. Bau lain yang lebih kuat dari bau jamur tadi menyergap kami. Itu adalah aroma gurih dari tumisan bawang dan bau khas sambal terasi yang berasal dari jendela-jendela rumah yang terbuka lebar. Terdengar suara minyak mendesis, piring beradu, dan suara televisi yang menyiarkan berita siang. Semuanya bercampur, menciptakan simfoni kehidupan sehari-hari yang kacau. Tanpa sadar, langkahku melambat. Rasa dan aroma khas rakyat jelata itu seperti kunci tua yang tiba-tiba membuka pintu kenangan yang sudah lama kututup rapat. Aku teringat sore-sore beberapa tahun lalu, saat aku pulang dengan langkah lelah setelah seharian bekerja keras. Saat itu, Dewi selalu menungguku dengan meja makan yang hangat. Meskipun hanya ada sayur lodeh, ikan goreng, dan beberapa lauk sederhana, setiap hidangan penuh dengan perhatian dan kepeduliannya. Dewi tidak pernah sekalipun mengeluh tentang kemiskinan kami. Ia selalu berhemat dengan gaji kecilku agar suami dan anaknya bisa makan kenyang. Namun, ambisiku akan uang dan kehormatan menjauhkanku dari meja makan yang hangat itu. Aku mulai bosan dengan bau minyak yang melekat di rambut istriku, dan sikapnya yang pasrah pada kenyataan. Aku mendambakan pesta mewah, anggur mahal, dan wanita yang tahu cara memakai parfum harum seperti Clara. Kini, berdiri di tengah tangga sempit ini dan mencium lagi aroma masakan yang akrab, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Bukan penyesalan, melainkan secercah rasa kehilangan. Aku buru-buru menepis pikiran itu. Masa lalu adalah masa lalu. Aku yang sekarang adalah seorang direktur penjualan yang sukses. Aku tidak boleh lemah karena pikiran sentimental seperti ini. Clara yang menyadari aku berhenti, menggoyangkan lenganku dengan ringan dan bertanya, "Mikirin apa sih sampai bengong begitu?" Aku terkejut dan menggelengkan kepala. "Enggak apa-apa, cuma sedikit lelah naik tangga." Kami terus naik ke lantai 3. Cahaya dari jendela atas dengan jelas menerangi dinding yang catnya mengelupas dan retak. Unit 305 sudah tidak jauh lagi. Semakin dekat ke tujuan, ketegangan dalam diriku semakin besar. Aku penasaran, reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan Dewi saat melihatku dan Clara. Akankah ia menangis terseduh-seduh karena sedih? Atau akan marah dan membanting pintu? Apapun reaksinya, aku siap menghadapinya. Sekali lagi aku merapikan ujung jas dan rambutku. Aku ingin tampil dengan pose paling sempurna dan gagah di hadapan Dewi. Aku Bima, pria sukses, orang yang dengan berani meninggalkan masa lalu untuk meraih kejayaan. Kami berhenti di depan sebuah pintu kayu. Tapi tunggu. Ada yang aneh. Pintu rumah Dewi dalam ingatanku adalah pintu triplek murahan yang dicat hijau pucat, dengan gagang pintu yang longgar. Namun, yang ada di hadapanku sekarang adalah pintu kayu jati tebal dengan ukiran motif Indochina yang anggun dan berkelas. Di samping pintu, terpasang bel elektronik modern dan nomor rumah dari plat kuningan yang mengilap. Aku berdiri termangu dan mundur selangkah untuk memastikan nomor rumahnya. Benar. 305. Tidak salah lagi. Clara juga tampak sama terkejutnya. Ia berbisik di telingaku, "Sayang, kamu nggak salah alamat, kan? Pintu ini nggak kelihatan seperti rumah orang miskin."
Aku mengerutkan kening. Kegelisahan mulai tumbuh di hatiku. Mungkinkah Dewi menjual rumah ini kepada orang lain? Atau jangan-jangan dia menikah lagi dengan pria kaya? Berbagai pertanyaan muncul di benakku, tetapi karena sudah sampai di sini, aku tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Aku menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan, dan menekan bel. Suara bel yang jernih dan merdu bergema, menandakan bahwa pertemuan yang sama sekali berbeda dari yang kubayangkan akan segera terjadi. Aku berdiri membeku di depan pintu kayu jati tebal itu. Rasanya seperti berada di depan benteng yang kokoh, bukan pintu masuk apartemen tua. Keheningan menyelimuti koridor sempit itu, hanya suara samar dari unit AC outdoor milik seseorang yang terdengar dari kejauhan. Sambil menunggu pintu dibuka, kepalaku dipenuhi berbagai spekulasi. Mungkin Dewi sudah menjual rumah ini dan pindah. Atau mungkin dia beruntung bertemu pria tua kaya raya, sehingga setidaknya bisa memperbaiki pintu ini agar terlihat bagus. Bagaimanapun juga, aku yakin esensi dari seorang Dewi tidak akan berubah. Sifat kampungan yang sudah mendarah daging tidak akan bisa berubah menjadi berkelas meskipun seluruh tubuhnya dibalut emas. Aku merapikan jam Rolex Submariner di pergelangan tangan kiriku. Kaca safirnya memantulkan cahaya redup dari jendela atas, memancarkan kilau dingin. Ini adalah bagian dari diriku, simbol kekuasaan dan kesuksesan yang kubangun dengan susah payah. Aku berharap saat Dewi membuka pintu, hal pertama yang masuk ke matanya adalah jam tangan ini, yang harganya lebih mahal dari gabungan gaji kasir minimarketnya selama beberapa tahun. Aku ingin melihat keterkejutan, kekaguman, dan penyesalan di mata mantan istriku. Aku sudah memasang senyum sinis di bibirku, dengan postur santai dan angkuh layaknya seorang atasan. Clara, di sampingku, mengipasi dirinya dengan kipas kecil yang dikeluarkannya dari tas sambil mengeluh kepanasan. Ia mendekat dan berbisik, "Sayang, kamu yakin gak salah rumah? Pintu ini terlalu mewah, gak cocok sama sekali dengan gaya Mbak Dewi yang kampungan seperti yang selalu kamu ceritakan." Aku menepuk ringan tangan Clara untuk menenangkannya. "Tenang saja. Nomor 305 ini sudah terpatri dalam ingatanku, tidak mungkin salah. Mungkin Dewi juga hanya ikut-ikutan orang, memoles penampilan luar untuk menutupi isinya yang kosong." Aku teringat Dewi 5 tahun lalu. Saat akhir pekan, ia selalu mengenakan daster katun kusut. Rambutnya diikat asal-asalan dengan jepit rambut plastik yang giginya sudah patah, dan wajahnya selalu berkeringat karena sibuk di dapur. Dewi tidak tahu cara merias wajah, bahkan tidak pernah membeli sebatang lipstik pun. Ia percaya bahwa pengorbanan dan kesabaran adalah kebajikan tercantik seorang wanita. Tapi bagiku, itu hanyalah alasan malas dan bodoh untuk tidak merawat diri. Aku muak dengan penampilannya yang pasrah itu. Aku butuh wanita yang tahu cara menjaga penampilan suami di depan umum, yang tahu cara berkomunikasi dengan elegan seperti Clara, bukan ibu rumah tangga yang hanya berkutat di dapur. Suara langkah kaki samar terdengar dari balik pintu, memutus lamunanku yang panjang, jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Momen kebenaran telah tiba. Aku menarik napas dalam-dalam, membusungkan dada, dan kembali memasang wibawa seorang direktur penjualan. Aku siap menghadapi tatapan terkejut Dewi. Aku siap memberikan sedikit belas kasihan pada mantan istriku yang malang. Pintu kayu itu perlahan terbuka, dan udara sejuk dari AC menyapu hawa panas di koridor. Aku menyipitkan mata, mencoba menangkap sosok menyedihkan yang kuharapkan dari celah pintu. Saat pintu terbuka sepenuhnya, aku terpaku di tempat, dan senyum sinis di bibirku membeku seolah disiram air es. Wanita yang berdiri di hadapanku bukanlah Dewi dengan rambut acak-acakan dalam ingatanku, juga bukan wanita tua yang kelelahan karena penderitaan seperti yang kubayangkan. Di hadapanku berdiri seorang wanita asing, tetapi fitur wajahnya begitu akrab hingga terasa menyakitkan. Itu Dewi, tetapi Dewi yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan gaun sutra berwarna giok. Desainnya sederhana, tetapi potongannya sangat indah, pas sekali di tubuhnya yang ramping dan elegan. Bahan sutra berkualitas tinggi jatuh dengan lembut, menonjolkan kulitnya yang putih dan halus yang dulu tidak pernah kusadari. Rambutnya yang hitam dan berkilau disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan sepasang anting mutiara kecil yang berkelas. Di wajahnya yang berias tipis, mata Dewi bersinar dengan kecerdasan, ketajaman, dan kepercayaan diri. Aku terus mengerjapkan mata,
mencoba mencari jejak kekumuhan dan kelelahan masa lalu, tetapi tidak kutemukan sama sekali. Tidak ada daster lusuh, tidak ada bau masakan. Wanita yang berdiri di hadapanku memancarkan aura seorang wanita sukses, percaya diri, dan penuh vitalitas. Ia menatapku dan Clara dengan santai, seolah melihat tamu asing yang kebetulan lewat. Tidak ada sedikit pun rasa canggung atau kesedihan di matanya. Aku bertanya dengan terbata-bata, "Dewi?" Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutku, terdengar bodoh dan tidak perlu. Dewi tersenyum lembut. Senyum yang tidak terlalu ramah, juga tidak dingin, hanya senyum sopan dan menjaga jarak. Ia mengangguk. "Selamat sore, Bima." Dan Clara. Suara Dewi masih sehangat dulu, tetapi kini ada getaran tenang dan tegas dari seseorang yang terbiasa memberi perintah dan mengendalikan hidupnya sendiri. Ketenangan Dewi membuatku merasa hampa dan sedikit malu. Aku sudah mempersiapkan sikap seorang atasan, tetapi sekarang aku merasa seperti badut konyol yang salah masuk panggung orang lain. Kemana perginya istri yang selalu menunduk setiap kali aku membentaknya? Kemana perginya wanita yang menangis memohon agar aku tidak pergi? Dewi yang sekarang berdiri tegap, tidak goyah sedikit pun oleh tatapan menyelidikku, dan balas menatapku lurus. Perubahan drastis ini seperti tamparan tak terlihat bagi harga diri maskulinku. Clara di sampingku juga sama terkejutnya. Kipas di tangannya terjatuh, dan ia memindai Dewi dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah mencari celah atau kekurangan untuk dicemooh. Tapi Dewi yang sekarang terlalu sempurna. Kemewahannya bukan berasal dari merek-merek dengan logo besar yang menempel di seluruh tubuh seperti Clara, melainkan terpancar dari kepercayaan diri dan martabat dari dalam. Hal itu seketika membuat Clara, yang selalu bangga akan kecantikan dan gayanya, merasa terancam. Aku berusaha keras mengembalikan ketenanganku. Ini pasti hanya penampilan luar. Dewi pasti menghabiskan semua uangnya untuk membeli pakaian demi pamer kepada orang lain. Benar. Mana mungkin seorang kasir minimarket bisa berubah menjadi nyonya besar seperti ini? Pikiran itu memberiku sedikit kepercayaan diri kembali. Aku mengangkat sudut bibirku dan bertanya dengan sinis, "Wah, penampilanmu hebat sekali sekarang. Sepertinya hidupmu tidak terlalu buruk, ya?" Aku sengaja menekankan frasa tidak terlalu buruk dengan nada mengejek, menunggu Dewi menjadi canggung dan mengakui kebenarannya. Tapi Dewi tidak masuk dalam perangkapku. Ia masih tersenyum ramah dan menjawab dengan lembut, "Terima kasih atas perhatianmu. Kami berdua baik-baik saja." Jawaban singkat dan padat itu menepis semua niat cemoohanku. Dewi mundur selangkah dan memberi isyarat ke dalam rumah. "Silakan masuk. Jangan berdiri di luar." Sikapnya begitu alami dan ramah, seperti tuan rumah yang menyambut tamu biasa. Tidak ada sama sekali dendam atau kewaspadaan dari seorang istri yang dicampakkan suaminya. Aku menelan ludah dan melangkah melewati ambang pintu kayu itu, penuh dengan kebingungan dan rasa ingin tahu tentang apa yang menantiku di dalam apartemen misterius ini. Begitu melangkahi ambang pintu, interior apartemen itu membuatku dan Clara terperangah untuk kedua kalinya. Kesan pengap dan sempit dari sebuah apartemen tua sama sekali lenyap, digantikan oleh ruang yang lapang, elegan, dan penuh sentuhan artistik. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Apakah ini benar-benar apartemen yang dulu luasnya tidak sampai 60 meter persegi? Dewi telah merobohkan semua dinding yang memisahkan ruang tamu dan dapur, menciptakan ruang terbuka yang luas. Lantainya dilapisi parket kayu ek berwarna coklat tua yang mewah, memberikan sensasi sejuk di bawah kaki. Langit-langitnya dibuat lebih tinggi, dan sistem pencahayaan LED tanam modern berpadu serasi dengan lampu gantung kristal gaya klasik, menciptakan cahaya kuning yang hangat. Aroma minyak esensial sereh yang lembut menyebar di seluruh ruangan, seolah membersihkan semua kelelahan dan panas dari kota yang bising di luar. Clara, dengan sapaan yang terdengar seperti peluru, berusaha mati-matian mempertahankan harga dirinya. Ia melirik Dewi dan berkata, "Mbak Dewi, kelihatannya wajah Mbak cerah sekali ya sekarang. Pasti karena di rumah santai-santai aja. Nggak ada beban pikiran. Jadi badannya makin subur." Aku bisa mendengar dengan jelas nada sinis dalam suara Clara. Ia secara tidak langsung menyiratkan bahwa Dewi adalah seorang pengangguran, menumpang hidup pada seseorang, atau seorang pemalas. Dewi sama sekali tidak terpengaruh oleh cemoohan itu. Ia tersenyum lembut dan mempersilakan kami duduk di sofa.
Ia menjawab bahwa akhir-akhir ini ia baru belajar menyeimbangkan hidup, sehingga tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal sepele seperti dulu. Setelah selesai berbicara, Dewi dengan santai menuangkan air, dan sikapnya yang santai dan bebas itu membuat ucapan tajam Clara menjadi tidak sopan dan tidak pada tempatnya. Aku duduk di sofa yang dilapisi kulit impor berwarna coklat madu. Aku mengusap permukaan kulitnya yang lembut dan bisa merasakan kualitas terbaiknya. Ini bukan kulit sintetis murahan yang banyak dijual di pasaran. Di hadapanku ada meja kopi dari kayu walnut solid, dan di atas permukaan kayunya yang indah, ada sebuah vas dengan bunga teratai putih yang memancarkan aroma lembut. Segala sesuatu di ruangan ini ditata dengan selera estetika yang sangat tinggi, memadukan gaya klasik dengan kenyamanan hidup modern. Di dinding depan, tergantung sebuah lukisan cat minyak besar yang menggambarkan pemandangan pedesaan Indonesia, dengan sapuan kuas yang berani dan mendalam. Meskipun aku tidak terlalu mengerti seni, aku tahu ini bukan replika yang dijual di pasar. Di sudut dinding lain, ada rak buku tinggi hingga langit-langit, penuh dengan buku-buku tebal bersampul keras. Sekilas kulihat, buku-buku itu tentang manajemen bisnis dan sastra asing. Keberadaan rak buku raksasa ini sangat bertentangan dengan citra Dewi di masa lalu. Yang kuingat, hiburannya hanyalah majalah wanita atau menonton sinetron. Clara duduk di sampingku, memainkan tas Diornya, dan matanya tak henti-hentinya memindai setiap barang di ruangan itu seolah sedang menaksir harganya. Aku bisa melihat dengan jelas kilatan iri di matanya. Meskipun rumah kami di Pondok Indah lebih besar dan lebih mahal, interiornya terkesan pamer dan norak, tidak memiliki sentuhan berkelas dan nyaman seperti di sini. Di sini, bahkan hiasan terkecil sekalipun sebuah vas keramik, patung kecil, atau karpet di lantai menunjukkan perhatian cermat dan selera estetika yang luar biasa dari pemiliknya. Dewi meletakkan cangkir teh di atas meja dan mempersilakan aku dan Clara minum. Ia berkata bahwa ini adalah teh hijau artisan dari dataran tinggi Ciwidey yang ia pelajari sendiri cara menyeduhnya, aromanya sangat jernih dan dalam. Aku mengangkat cangkir porselen putih yang tipis, aroma teh hijau yang harum menyentuh hidungku, dan saat ku minum, terasa sedikit sepat di ujung lidah dengan rasa manis di tenggorokan. Clara mengerutkan wajah, menyesap seteguk, lalu meletakkannya. Ia mengeluh tehnya terlalu pahit, dan ia tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Gak ada minuman soda, atau jus gitu? Dewi tetap bersikap sopan dan berkata maaf karena tidak menyediakan minuman soda di rumah. Jika Clara mau, ia bisa membuatkan jus jeruk segar. Clara melambaikan tangan, berkata tidak usah, ia minum air mineral saja. Aku merasa malu atas perilaku Clara yang tidak berkelas. Jelas sekali dalam situasi ini, Clara terlihat tidak berpendidikan dan dangkal dibandingkan dengan Dewi. Aku menatap Dewi yang duduk di seberangku. Punggungnya tegak, kedua tangannya terlipat di atas lutut. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang membuncah di hatiku. Aku bertanya pada Dewi, "Dari mana kamu dapat uang untuk merenovasi rumah sebagus ini? Apa kamu menang lotre, atau ada yang bantu?" Dewi menatap lurus ke mataku. Tatapannya tenang, tetapi mengandung kekuatan tak terlihat. Ia menjawab, "Semua yang kamu lihat sekarang adalah hasil kerja kerasku selama 5 tahun terakhir." Ia berkata bahwa ia bekerja keras dan terus belajar untuk memberikan kehidupan terbaik bagi putrinya. Jawaban Dewi sekali lagi seperti tamparan air dingin di wajahku. Tidak ada pria kaya, tidak ada kemenangan lotre. Yang ada hanyalah kerja keras seorang wanita yang pernah kuremehkan. Aku melihat sekeliling sekali lagi. Pandanganku berhenti pada sebuah area kerja yang ditata dengan apik di dekat jendela. Di sanalah rahasia kesuksesan Dewi menanti untuk kutemukan. Dan aku punya firasat bahwa kejutan hari ini baru saja dimulai. Pandanganku terpaku pada sudut ruangan di dekat jendela, di mana sinar matahari sore yang lembut menyinari sebuah meja kerja dari kayu ek yang kokoh. Itu bukan meja rias dengan kosmetik yang berantakan, juga bukan mesin jahit tua tempat Dewi dulu membungkuk memperbaiki pakaian anaknya. Itu adalah ruang kerja seorang profesional sejati, yang memancarkan keteraturan dan disiplin baja. Aku berpura-pura melihat-lihat ruangan, bangkit, dan melangkah menuju pusat komando yang asing itu. Di atas meja, sebuah MacBook Pro model terbaru berdiri dengan gagah. Casing aluminium abu-abunya yang dingin memantulkan cahaya. Di sebelahnya,
layar komputer dalam mode siaga, tapi aku sempat melihat lusinan tab browser terbuka, dari situs berita ekonomi makro hingga grafik saham. Ini membuatku sangat terkejut. Dewi yang ku kenal bahkan canggung saat menggunakan smartphone. Sekarang, ia dengan mahir menggunakan perangkat canggih dan mahal seperti ini. Di samping komputer, tumpukan dokumen tebal tersusun rapi. Karena penasaran, aku mengambil sebuah buku bersampul tebal yang paling atas. Judul berbahasa Inggris, Supply Chain Management Strategies, Strategi Manajemen Rantai Pasokan, menyambutku. Aku membuka beberapa halaman dan melihat catatan padat yang ditulis dengan pena tinta biru. Tulisan tangan Dewi masih serapi dulu, tetapi isinya sama sekali berbeda. Istilah-istilah profesional seperti KPI, JIT Just in Time, dan Inventory Turnover, perputaran persediaan, memenuhi halaman. Aku merinding. Ini adalah pengetahuan yang bahkan seorang direktur penjualan sepertiku yang sudah bertahun-tahun di lapangan harus terus memperbaruinya agar tidak ketinggalan. Dari mana Dewi mendapatkan waktu dan kecerdasan untuk memasukkan hal-hal kering ini ke dalam kepalanya? Aku meletakkan buku itu dan tanganku menyentuh sebuah plakat yang diletakkan dengan hormat di rak kayu di atasnya, sertifikat pengusaha wanita unggulan. Diberikan kepada Dewi Lestari, Ketua Asosiasi Pengusaha Wanita Indonesia IWAPI, Cabang Jakarta. Plakat itu dibingkai dengan indah, dan segel merah terangnya seolah dengan tegas membuktikan status pemilik rumah ini. Clara. Melihatku berdiri termangu di sudut ruangan, mendekat karena penasaran. Ia melirik tumpukan buku berbahasa Inggris itu, mengerucutkan bibirnya, dan tetap mempertahankan nada bicaranya yang menghina. Mbak Dewi, buku-buku ini cuma buat pajangan aja, kan? Bahasa Indonesia saja mungkin belum lancar, mana bisa baca buku teknis berbahasa asing? Atau jangan-jangan dia kerja jadi sekretaris atau asisten seseorang, jadi bawa pulang kerjaan bosnya untuk dikerjakan di rumah. Aku tidak membantah ucapan Clara. Di dalam hatiku, kegelisahan yang samar namun semakin jelas mulai muncul. Catatan itu jelas tulisan tangan Dewi, tidak bisa disangkal. Dan plakat itu. Namanya tertulis dengan jelas. Aku menoleh kembali ke arah Dewi. Ia masih duduk tenang di sofa, memegang cangkir tehnya, memandangi teras di mana pot anggrek sedang mekar dengan indahnya. Penampilannya begitu asing dan misterius, hingga aku tiba-tiba merasa meja kerja ini seperti sebuah garis tak kasat mata. Garis yang memisahkan aku dan Dewi ke dalam dua dunia yang sama sekali berbeda. Di dunia yang pernah kukira aku kuasai, kini kulihat Dewi berdiri di posisi yang bahkan tidak berani kugapai. Aku kembali ke sofa, berusaha keras menyembunyikan kebingungan yang merasuki pikiranku. Aku harus memastikan semuanya. Tidak mungkin wanita yang kutinggalkan dan pergi dengan tangan kosong bisa sukses secepat ini, pasti ada cerita tersembunyi. Mungkin gelar pengusaha itu hanyalah kedok untuk bisnis penjualan online MLM atau semacamnya. Aku berdeham, mencoba mengembalikan sikap atasan, dan mulai menyelidik. Aku bertanya pada Dewi, "Kamu masih kerja jadi kasir di minimarket ujung gang itu? Dulu kan kamu bilang, meskipun pekerjaan itu melelahkan dan harus berdiri lama sampai kaki sakit, tapi stabil." Aku sengaja menyebut pekerjaan lamanya yang sederhana untuk mengingatkannya akan masa lalunya yang kumuh dan merusak citranya saat ini. Tanganku tanpa sadar menyentuh dompet tebal di saku dalam jasku. Aku sudah menyiapkan uang tunai Rp500.000. Nanti akan kukeluarkan dan kuberikan pada Dewi, dengan alasan untuk membeli jajan anak. Tapi sebenarnya itu untuk memuaskan egoku. Dewi meletakkan cangkir tehnya di meja, porselen beradu dengan kayu menciptakan suara jernih. Ia menatap lurus ke mataku, pupil matanya yang hitam dan dalam tidak goyah sedikit pun. Dewi menjawab, "Sudah lama saya berhenti dari minimarket itu. Sekarang saya punya usaha sendiri, kecil-kecilan saja, di bidang makanan organik dan hasil pertanian." Mendengar itu, aku menghela napas lega. Ternyata hanya penjual sayur. Aku menahan senyum sinis, senyum yang penuh dengan belas kasihan munafik. Aku berkata bahwa bisnis makanan memang bagus, tetapi pasti sangat melelahkan. Keuntungannya kecil, tetapi risiko barang busuk sangat besar. Clara yang duduk di sampingku ikut menimpali, "Kalau jualan sayur, tangan dan kakinya pasti kotor kena tanah terus." "Ya? Pantesan dari tadi pas masuk kok ada bau aneh."
Sebenarnya ruangan itu hanya dipenuhi aroma minyak esensial yang menyegarkan, tetapi Clara sengaja berbohong untuk merendahkan Dewi. Dewi sama sekali tidak marah dengan ketidaksopanan Clara. Ia tersenyum. Senyum penuh percaya diri dari orang yang memegang kendali. Terima kasih atas perhatiannya, Clara. Tapi sekarang ini proses di tempat kami sebagian besar sudah otomatis, jadi tidak selelah dulu. Dewi menoleh ke arahku dan melanjutkan dengan nada santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Saat ini saya mengelola 5 cabang di SCBD dan Kuningan. Pekerjaan agak sibuk, jadi tidak ada waktu untuk pergi ke spa seperti Clara. Aku membeku. 5 cabang di SCBD dan Kuningan? Itu adalah 2 kawasan termahal di Jakarta. Biaya sewa di sana saja bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan, belum termasuk gaji karyawan, biaya operasional, dan pasokan barang. Untuk mempertahankan sistem itu, omzet bulanannya harus mencapai angka yang tak terbayangkan. Aku adalah seorang pengusaha. Aku dengan cepat menghitung di kepalaku, dan hasilnya membuatku tercengang. Jika ucapan Dewi benar, maka ia bukan sekadar penjual sayur di pasar, melainkan seorang direktur perusahaan sejati. Tanganku yang berada di atas dompet tiba-tiba terasa berat dan canggung. Uang beberapa ratus ribu rupiah yang akan kuberikan pada Dewi kini terasa konyol dan tidak berarti. Dibandingkan dengan aset dan arus kas yang dimiliki Dewi, uang itu paling-paling hanya cukup untuk membeli beberapa ikat bunga hias untuk tokonya. Wajahku memanas. Aku merasa seperti orang kaya baru yang mencoba meniru gaya hidup kelas atas dan memamerkan uang receh di depan seorang profesional. Dewi tidak banyak bicara, juga tidak memamerkan angka-angka spesifik. Tapi satu kalimatnya yang sederhana, 5 cabang, telah menghancurkan kesombonganku sepenuhnya. Setelah pengakuan mengejutkan Dewi, suasana di ruang tamu menjadi canggung. Clara, untuk menyembunyikan rasa malunya, menunduk menatap ponselnya dan terdiam. Aku duduk membatu, pikiranku kalut dengan perhitungan dan keraguan. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi, diikuti suara kunci pintu otomatis terbuka. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka, dan seorang anak perempuan masuk ke dalam rumah. Maya. Aku menahan napas, menatap putriku. Dalam ingatanku, Maya adalah anak kecil kurus berusia 5 tahun dengan rambut agak pirang, yang selalu bergantung di kakiku dan merengek minta digendong. Tapi yang ada di hadapanku sekarang adalah seorang gadis berusia 10 tahun yang telah tumbuh dengan sangat mengagumkan. Ia mengenakan gaun linen berwarna biru pastel yang tenang. Desainnya sederhana tetapi terlihat berkelas, dan rambut panjangnya dikepang 2 dengan rapi. Wajahnya yang cerah dan cerdas dihiasi kacamata berbingkai bulat, membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Maya melepas sepatunya dan tanpa perlu disuruh, menyimpannya dengan rapi di rak sepatu. Ia mengangkat kepala dan sedikit terkejut melihat ada tamu asing di rumah. Tatapannya melewati aku dan Clara. Pada saat itu, aku menahan napas, menunggu ia berteriak ayah, dan berlari ke pelukanku. Bagaimanapun juga, aku adalah ayah kandungnya, dan ikatan darah tidak bisa diputuskan. Tapi tidak. Maya mendekat ke sofa, melipat kedua tangannya di depan, dan menundukkan kepala dengan sopan. Dengan suara yang jelas dan jernih, tetapi terasa dingin karena menjaga jarak, ia berkata, "Selamat sore, Om." "Selamat sore, Tante," kata Om menggema di ruang tamu yang hening, menusuk luka di hatiku yang kukira sudah sembuh seperti pisau tajam. Aku membeku. Putriku, anak yang pernah kugendong dan kubesarkan, kini melihatku tidak lebih dari seorang pria asing di jalan. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kebencian, hanya ketidakpedulian yang sopan dan kejam. Dewi, yang duduk di tempatnya, tidak mengoreksi ucapan anaknya, juga tidak menyuruhnya memanggilku ayah. Ia hanya menatap putrinya dengan senyum lembut, dan matanya penuh dengan cinta dan kebanggaan. Keheningan Dewi seolah menjadi konfirmasi diam-diam. Hakku sebagai seorang ayah telah dicabut sejak hari aku mengemasi tasku dan pergi. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah sekalipun datang menemuinya, tidak pernah mengirim hadiah ulang tahun, juga tidak pernah menelepon. Aku mabuk dalam kebahagiaan baruku bersama Clara dan membiarkan anakku tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Dan sekarang, harga yang harus kubayar adalah pengabaian ini. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin berkata dengan terbata-bata, "Ini ayah, ayah Bima."
Tapi saat melihat mata Maya yang bulat dan tenang di balik kacamata, kata-kata itu tidak bisa keluar. Jarak antara aku dan anakku bukan lagi hanya meja kayu walnut ini, melainkan 5 tahun yang panjang. Maya menoleh pada ibunya dan meminta izin untuk masuk ke kamar, meletakkan tas sekolah, dan berganti pakaian. Punggung kecilnya yang tegap menghilang di balik pintu kamar, dan aku ditinggalkan sendirian dalam kesedihan yang menyakitkan. Clara di sampingku menyenggol lenganku dan bertanya pelan, "Kok dia nggak kenal kamu?" Pertanyaan Clara yang tanpa pikir panjang itu semakin menusuk hatiku. Dia pasti kenal, tapi di matanya, aku mungkin sudah lama mati. Aku berusaha menelan gumpalan pahit yang menyangkut di tenggorokan setelah sapaan dingin putriku. Suasana di ruang tamu menjadi seberat timah. Clara pun merasakan ketegangan itu. Ia duduk diam seperti tikus, hanya memainkan gelas airnya sambil melirikku. Untuk menghilangkan kecanggungan dan memulihkan sedikit wibawa sebagai seorang ayah, aku memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan ke masalah sekolah anak. Ini adalah bidang yang paling aku kuasai. Dengan posisiku dan jaringan luas yang kumiliki, aku bisa memasukkan anakku ke SMP negeri favorit manapun di Jakarta. Aku berdeham dan bertanya pada Dewi, "Maya tahun ini kelas 5, kan? Rencananya mau masuk SMP mana?" Tanpa menunggu jawaban Dewi, aku langsung menepuk dada dan mulai menyombongkan diri. "Nggak usah khawatir. Aku kenal baik dengan kepala sekolah SMP favorit di daerah sini. Cukup satu telepon dariku, Maya pasti bisa masuk." Aku menekankan bahwa sekolah itu lingkungannya bagus, disiplinnya ketat, dan biaya sekolahnya murah, jadi sangat cocok untuk kondisi keuangan Dewi. Aku berbicara panjang lebar. Dalam hati, aku berharap Dewi akan terkesan dengan perhatian dan kekuasaanku. Aku menunggu ucapan terima kasih berulang kali atau setidaknya tatapan hormat. Bagaimanapun juga, masuk sekolah bagus di Jakarta tidaklah mudah, tidak cukup hanya dengan uang, butuh koneksi. Tapi Dewi hanya menggelengkan kepala dengan lembut. Ia tersenyum ramah dan menjawab, "Terima kasih atas niat baikmu, tapi masalah pendidikan Maya sudah teratasi dengan baik." Dewi mengatakan bahwa Maya saat ini bersekolah di Jakarta Intercultural School, JIS, yang berada di dekat sini, lingkungannya sangat baik, dan anaknya sudah terbiasa dengan teman-teman dan guru di sana, jadi tidak ada niat untuk pindah sekolah. Nama Jakarta Intercultural School yang diucapkan dengan ringan oleh Dewi meledak seperti bom di kepalaku. Aku terpaku, dan tangan yang memegang cangkir teh nyaris gemetar. Sebagai seorang pengusaha di Jakarta, aku tahu betul standar biaya sekolah di sekolah elit itu. Untuk menyekolahkan anak di sana, orang tua harus membayar hampir 1 miliar rupiah per tahun, belum termasuk biaya kegiatan ekstrakurikuler yang mahal, biaya antar jemput, biaya makan, dan lain-lain. Jumlah itu setara dengan gaji tahunan seorang manajer tingkat menengah dan merupakan kemewahan yang tidak berani diimpikan oleh keluarga kelas menengah biasa. Aku menatap Dewi dengan tidak percaya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Aku bertanya dengan nada menuduh, "Dari mana kamu dapat uang untuk membayar biaya sekolah sebanyak itu? Biayanya kan sangat mahal, apa kamu sanggup? Jangan-jangan kamu malah terlilit utang dan menyusahkan anak." Di kepalaku, masih tertanam persepsi bahwa Dewi adalah wanita yang lemah secara ekonomi. Keputusannya menyekolahkan anak di sekolah internasional tampak seperti kesombongan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dewi tetap bersikap sangat tenang. Ia menuangkan air ke cangkir tehku dan menjelaskan dengan sabar. Investasi pada pendidikan adalah investasi dengan tingkat pengembalian tertinggi. Ia rela bekerja sedikit lebih keras agar putrinya bisa mendapatkan pendidikan terdepan dan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemampuan berpikir dan keterampilan hidup yang baik. Ia menambahkan, penghasilan dari jaringan toko sudah lebih dari cukup untuk membiayai sekolah anak dan mempertahankan gaya hidup yang nyaman. Sebenarnya, kami sedang menunggu interior rumah baru kami di Menteng selesai. Kami akan pindah ke sana. Apartemen ini sengaja dipertahankan dan direnovasi karena aku ingin menyimpan kenangan masa kecil putriku. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Jawaban tegas, Dewi membuatku terdiam. Kebenaran yang terungkap di depan mataku begitu kejam bagi harga diriku. Sementara aku memamerkan koneksi palsuku untuk memasukkan anak ke sekolah negeri dan berpikir cara menghemat biaya, Dewi diam-diam, dengan kekuatan finansial yang besar,
telah membawa anaknya ke lingkungan berstandar dunia. Ternyata, yang seharusnya khawatir tentang keuangan bukanlah Dewi, melainkan diriku sendiri yang memamerkan kekuatan di dalam cangkang kosong dibandingkan dengan kesuksesan solid mantan istriku. Rasa ingin tahu dan iri dalam diriku mencapai puncaknya. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dewi bisa sukses dengan begitu mudah dan misterius. Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Aku bertanya pada Dewi, bagaimana mungkin hanya dalam 5 tahun, dari seorang ibu rumah tangga dengan tangan kosong, kamu bisa meraih kesuksesan dan kekayaan sebesar ini? Apa ada yang membantumu dari belakang? Dewi menatap jauh keluar jendela. Secercah kesedihan melintas di matanya saat mengenang masa lalu, tetapi dengan cepat kembali menjadi ekspresi tegas. Dengan suara tenang, ia mulai menceritakan kisah perjuangannya. Suaranya tidak mengandung keluhan maupun kesombongan. Ia berkata bahwa hari ketika aku meninggalkan surat cerai dan pergi, dunianya terasa runtuh. Tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan harus membesarkan anak perempuan yang masih kecil. Beberapa malam pertama, ia menangis tanpa henti sambil memeluk anaknya, diliputi rasa sakit hati dan ketakutan akan masa depan yang suram. Tapi saat melihat wajah polos putrinya yang tertidur, ia sadar bahwa ia tidak boleh hancur. Dewi menitipkan putrinya pada ibunya di kampung dan terjun ke medan perang kehidupan. Siang hari ia bekerja keras di minimarket, dan sesekali mengambil pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Tapi ia sadar bahwa dengan gaji kecil, hidupnya dan putrinya akan selamanya terperosok dalam jurang kemiskinan. Jadi, setelah selesai bekerja di malam hari, ia mendaftar di kelas malam Universitas Ekonomi. Dewi berkata bahwa saat itu ia belajar seperti orang gila, seolah-olah itu adalah satu-satunya tali penyelamat. Ia melahap satu persatu pengetahuan tentang bisnis dan pasar yang dulu sama sekali tidak ia ketahui. Tidak berhenti di situ, Dewi melanjutkan ke program Magister Manajemen, S2. Ia meminjam uang dari teman-teman dan bahkan menjual cincin kawin yang tersisa untuk modal. Menyadari bahwa permintaan masyarakat kota akan makanan yang aman dan bersih semakin tinggi sementara pasar masih kacau, Dewi memutuskan untuk memulai usaha. Awalnya ia memulai dengan penjualan online melalui Facebook. Ia sendiri yang mencari peternakan terpercaya, memilih barang, mengemasnya sendiri, dan mengantarkannya sendiri, baik hujan maupun panas. Ia bercerita tentang hari-hari saat ia mengendarai motor butut di tengah hujan deras untuk mengantarkan seikat sayur atau sekilo daging kepada pelanggan. Pernah ia jatuh dari motor hingga seluruh tubuhnya terluka, tetapi ia harus tersenyum dan meminta maaf kepada pelanggan karena terlambat mengantar. Beberapa malam ia begadang untuk mempelajari pemasaran digital, cara mengelola iklan, dan membangun merek. Berkat sikap tulus, kejujuran, dan kualitas produk yang baik, berita dari mulut ke mulut menyebar dan pelanggan semakin banyak. Dari sebuah toko online kecil, ia membuka toko pertama, kedua, dan sekarang, ia mengelola 5 cabang di pusat kota Jakarta. Mendengarkan cerita Dewi, aku teringat masa-masa awalku merintis usaha. Tapi Dewi memiliki kemauan yang luar biasa, berkali-kali lipat lebih besar. Ia memulai dari minus, dengan beban sakit hati karena pengkhianatan dan tanggung jawab membesarkan anak. Selama 5 tahun terakhir, sementara aku sibuk bersenang-senang dan memenuhi kesombongan Clara, Dewi diam-diam mengasah dirinya hingga menjadi permata yang berkilau. Tidak ada keajaiban dalam cerita Dewi. Semuanya diperoleh dengan keringat, air mata, dan kecerdasan. Mendengar cerita itu, aku merasa merinding dan sadar betapa hinanya diriku di hadapan wanita yang pernah kutinggalkan. Setelah cerita Dewi, ruang tamu diliputi keheningan. Clara yang duduk di sampingku hanya bisa melipat tangannya dengan ekspresi kaku. Mungkin bahkan orang yang dangkal, seperti Clara pun merasa malu saat membandingkan kehidupannya yang hedonis dengan perjalanan penuh perjuangan Dewi. Dan aku. Wajahku terasa panas seolah ditampar keras oleh seseorang. Aku menunduk, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Aku tidak berani mengangkat kepala untuk menatap mata mantan istriku. Tiba-tiba, Dewi membuka suara, memecah keheningan yang menyesakkan. Ia menatapku lurus dan berkata dengan suara lembut, tetapi setiap katanya seolah menusuk jantungku. Mungkin, aku harus berterima kasih padamu.
Ia berkata bahwa jika hari itu aku tidak pergi dengan begitu kejam, jika aku tidak mendorong kami berdua ke tepi jurang, mungkin sekarang ia masih menjadi ibu rumah tangga yang berkutat di sudut dapur. Seumur hidup hanya memasak, mencuci piring, dan menunggu uang yang diberikan suami. Dewi melanjutkan, justru pengkhianatankulah yang memberinya pelajaran berharga, bahwa seorang wanita tidak boleh bergantung pada siapapun, dan hanya dengan berdiri kokoh di atas kedua kakinya sendiri, ia bisa meraih kebahagiaan sejati. Juga karena aku pergi, ia akhirnya bisa menemukan potensinya, menyadari bahwa ia bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan rumah tangga. Ia telah menemukan nilainya, menemukan kebahagiaan dalam bekerja, dan meraih kebebasan finansial. Ucapan terima kasih itu terdengar begitu pedih dan menyakitkan. Dewi tidak mengucapkan satu kata pun makian atau hinaan, tetapi kesuksesannya yang gemilang dan sikap terima kasihnya yang menyindir inilah balas dendam yang paling kejam. Ia bangkit dengan menjadikan rasa sakit yang kuberikan sebagai tumpuan, dan menjadikan pengabaianku sebagai batu loncatan untuk kesuksesannya. Aku sadar, selama pernikahan kami, aku salah mengira bahwa akulah yang memberinya kehidupan, padahal sebenarnya akulah yang menghalangi pertumbuhannya. Wajahku memerah padam. Aku hanya bisa membuka dan menutup mulut tanpa bisa berkata apa-apa. Aku ingin membantah, ingin mengatakan sesuatu untuk mempertahankan sisa harga diriku. Tetapi dengan kebenaran yang begitu jelas di depan mata, apa yang bisa kukatakan? Dalam cerita yang kukira akulah pemenangnya, ternyata yang kalah adalah aku. Clara yang duduk di sampingku, sambil memainkan tas mahalnya, tiba-tiba merasa betapa hina dan tidak sopannya dirinya. Barang-barang mewah dan perjalanan glamor yang ia pamerkan di media sosial tiba-tiba terasa tidak berarti di hadapan martabat dan kecerdasan wanita di seberangnya. Clara menunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin ia pun samar-samar menyadari bahwa kecantikan suatu saat akan pudar, tetapi nilai diri adalah abadi. Dan hari ini, di ruang tamu yang berkelas ini, aku dan Clara telah kalah telak oleh Dewi, wanita yang pernah kami remehkan. Setelah ucapan terima kasih yang menyindir dari Dewi, ruang tamu dipenuhi udara yang menyesakan. Aku duduk diam, tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa memainkan jari-jariku. Tepat pada saat itu, jam dinding berdentang lembut, menandakan waktu telah tiba untuk kegiatan sore. Dewi menoleh pada putrinya dan dengan suara lembut namun tegas mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk latihan piano. Maya mengangguk patuh, bangkit, dan berjalan ke sudut ruang tamu. Di sana ada sebuah benda besar yang ditutupi kain beludru berwarna krem. Kain itu disibakan, dan aku serta Clara terbelalak kaget. Itu adalah sebuah grand piano Yamaha berwarna putih gading yang indah, berkilau, dan mewah. Piano itu berdiri dengan anggun seperti seorang ratu, sangat kontras dengan penampilan luar apartemen tua, tetapi sangat serasi dengan interior berkelas di dalamnya. Maya duduk di bangku, punggungnya tegak, dan dengan postur yang benar, ia meletakkan kedua tangan kecilnya di atas tuts. Setelah beberapa detik hening untuk berkonsentrasi, nada pertama pun terdengar. Melodi River Flows in You dari Yiruma mengalun dengan syahdu dan mendalam, memenuhi seluruh ruangan. Suara piano yang jernih seperti aliran sungai membersihkan kebisingan dan debu kota, membawa hati pendengarnya ke dalam keadaan tenang yang aneh. Melihat putriku dengan lincah menggerakkan jari-jarinya di atas tuts hitam putih, aku merasakan emosi yang kuat bercampur dengan rasa malu. Dulu, aku pernah berjanji akan mengajarinya musik, tapi karena kesibukan rapat dan perjalanan dinas yang tak ada habisnya, aku melupakan janji itu. Dan sekarang, Dewi telah menepati janji itu untukku, dan melakukannya 100 kali lebih baik. Ia tidak hanya merawat fisik putrinya, tetapi juga jiwanya dengan kehalusan seni. Aku melirik ke arah Clara. Ia duduk dengan kaki disilangkan, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan dan kecemburuan yang terang-terangan. Clara berasal dari kota kecil, seorang wanita yang menggunakan sedikit kecantikannya untuk bergantung padaku dan mengubah nasibnya. Ia tahu jenis-jenis minuman keras, tahu cara menari di klub, tetapi sama sekali buta tentang seni klasik. Suara piano Maya seolah menjadi penghinaan bagi kedangkalan Clara. Clara mengerucutkan bibirnya dan berbisik ke telingaku dengan suara penuh kedengkian, dia paling cuma hafal beberapa lagu buat pamer. Anak seumur itu mana ngerti apa-apa,
Ia menambahkan bahwa belajar hal seperti ini hanya buang-buang uang dan tidak ada gunanya, lebih baik belajar tarian yang sedang tren. Mendengar itu, telingaku terasa panas. Untuk pertama kalinya, aku menyadari kedangkalan dan ketidaksopanan dalam pikiran kekasih mudaku. Perbandingan antara Dewi dan Clara muncul dengan jelas di kepalaku. Satu sisi adalah wanita yang berinvestasi pada pengetahuan dan jiwa. Sisi lain adalah wanita yang hanya peduli pada penampilan luar dan kesenangan rendahan. Musik merdu putriku yang terus mengalun membuat kecemburuan dan kedengkian Clara semakin terlihat konyol dan menyedihkan. Lagu berakhir dengan gema yang indah. Saat aku hendak bertepuk tangan untuk memuji putriku, Dewi melirik jam tangannya. Sikapnya yang tegas dan profesional menjadi sinyal bahwa kunjungan ini harus berakhir. Dewi berdiri, merapikan gaun sutranya, dan dengan senyum sopan berkata kepada kami, "Bima, Clara, maaf sekali, tapi sekarang aku harus mengantar Maya les. Di jalan, aku juga harus mampir ke kantor untuk menandatangani kontrak langsung dengan mitra dari Jepang." Ia berkata sulit untuk berbicara lebih lama dan akan mentraktir kami makan lain kali jika ada waktu. Penolakan sopan namun tegas dari Dewi memiliki bobot yang membuatku tidak bisa tinggal lebih lama sedetik pun. Itu adalah tamparan lain bagi harga diriku. Dulu, Dewi yang selalu menungguku, memohon agar aku meluangkan sedikit waktu untuk keluarga. Tapi sekarang, waktunya adalah emas, dan jadwalnya padat dengan urusan-urusan penting berskala internasional. Aku dan Clara, sebagai tamu tak diundang, kini menjadi pengganggu pekerjaannya. Aku berdiri dengan canggung dan mengucapkan salam perpisahan formal pada putriku. Maya, yang masih duduk di dekat piano, hanya mengangguk ringan dan berkata, "Selamat jalan, Om." "Selamat jalan, Tante," tanpa bangkit untuk mengantar. Jarak itu terasa menyakitkan, tapi aku tahu aku tidak punya hak untuk menyalahkannya. Aku dan Clara keluar dari pintu kayu itu. Begitu pintu tertutup di belakang kami, aroma sereh yang hangat dan suara musik merdu terputus, digantikan oleh hawa panas dan bau apek dari koridor apartemen tua. Aku menoleh ke belakang, menatap pintu 305 yang tertutup rapat. Hatiku terasa berat. Di dalam pintu itu, ada sebuah rumah sejati, sebuah keluarga yang bahagia dan berbudaya yang pernah kumiliki tetapi dengan bodohnya kutinggalkan. Aku teringat rumahku yang dingin dan sepi di Pondok Indah. Di sana ada semua fasilitas dan perabotan mewah, tetapi tidak pernah ada kehangatan dan ketenangan seperti di apartemen kecil ini. Di sana hanya ada pertengkaran karena uang, makanan restoran yang dingin, dan tuntutan materi Clara yang tak ada habisnya. Aku menuruni tangga. Langkahku terasa seberat timah. Clara yang berjalan di sampingku masih menggerutu tentang sikap sombong Dewi, tapi aku sudah tidak punya tenaga untuk mendengarkannya lagi. Kami turun ke pelataran parkir. Matahari yang terik belum juga reda, menyinari lantai beton yang retak. Aku mengeluarkan kunci mobil Mercedesku, hendak membuka pintu, tetapi tiba-tiba berhenti. Dari tangga samping, Dewi dan Maya baru saja turun. Dewi telah berganti pakaian dari gaun sutra menjadi setelan kerja modern berwarna krem yang memancarkan wibawa dan kepraktisan. Ia mengenakan kacamata hitam, satu tangan memegang tas laptop, tangan lainnya menggandeng tangan Maya. Anaknya juga sudah berganti pakaian santai dan mengenakan ransel kecil yang lucu. Ibu dan anak itu berjalan dengan percaya diri dan anggun di tengah pemandangan kompleks apartemen yang kumuh, seperti dua permata yang bersinar di antara kerikil. Karena penasaran, aku bersembunyi di balik pilar, mengamati transportasi apa yang akan digunakan Dewi. Aku berpikir, paling-paling taksi online atau skuter model terbaru. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatku dan Clara membeku sekali lagi. Dewi mengeluarkan kunci pintar dari sakunya. Dengan sekali tekan, lampu sebuah SUV Lexus RX hitam mengilap yang terparkir di dekatnya berkedip dan kaca spionnya terbuka secara otomatis. Ini adalah mobil merek mewah dari Jepang. Harganya mendekati 2 miliar rupiah, simbol kelas dan kesuksesan para pengusaha modern. Mobil yang besar, gagah, dan bertenaga itu tidak kalah sedikit pun dari Mercedesku, bahkan memberikan kesan lebih solid dan praktis. Dewi membukakan pintu belakang untuk putrinya, lalu dengan mahir kembali ke kursi pengemudi. Suara mesin yang halus namun bertenaga terdengar. Clara di sampingku ternganga, matanya membelalak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Semua prasangka tentang kemiskinan Dewi di benaknya hancur total. Clara, untuk menolak kenyataan pahit ini,
berusaha mencari alasan dan berkata dengan terbata-bata. Dengan suara penuh kedengkian, ia berkata, "Pasti mobil sewaan, atau mobil pemberian dari om-om kaya mana gitu. Mana mungkin jualan sayur bisa beli mobil miliaran?" Clara menyimpulkan bahwa Dewi hanya sedang bersandiwara untuk membuat kami kesal. Tapi aku berbeda. Aku melihat cara Dewi memegang kemudi, cara ia mengatur kaca spion dan memasang sabuk pengaman dengan sikap percaya diri dan menguasai. Itu bukan sikap orang yang menyewa mobil. Itu adalah sikap seorang pemilik, orang yang menguasai kemudi dan juga hidupnya sendiri. Mobil itu perlahan bergerak, melewati kami. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku samar-samar melihat Dewi tertawa dan berbicara dengan gembira bersama putrinya, seolah sama sekali tidak menyadari keberadaan kami yang berdiri terpaku di bawah terik matahari. Debu tipis mengepul di belakang Lexus itu, dan aku ditinggalkan di sana dengan perasaan kalah yang telak. Mercedes GLC 300ku masih di sana, berdiri dengan mewah dan mahal, tapi entah kenapa setelah momen ini, ia terasa begitu hampa. Keseimbangan di dalam benakku, keyakinan kuat bahwa akulah yang kaya dan mantan istriku miskin, pecah total seperti gelembung sabun. Aku sadar bahwa Dewi tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan sesuatu yang sangat kurang pada diriku dan Clara, martabat. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam. Mercedes itu melesat dengan raungan marah, meninggalkan kompleks apartemen tua yang perlahan menghilang di tengah senja. Udara di dalam mobil begitu tegang hingga bisa dipotong dengan pisau. Suara mesin yang menderu pun tidak bisa menutupi detak jantungku yang berdebar kencang karena amarah dan rasa malu. Bayangan Lexus RX Dewi yang mengilap dan sikapnya yang percaya diri dan anggun terus berputar di kepalaku seperti film gerakan lambat yang mengejekku. Clara yang duduk di sampingku masih belum menyerah. Sejak masuk mobil, mulutnya tidak berhenti bergerak. Ia terus melontarkan spekulasi tak berdasar untuk menolak fakta yang baru saja kami saksikan. Ia mengulang-ulang bahwa mobil itu pasti sewaan, atau hadiah dari seorang pria tua kaya raya yang menjadi simpanannya. Clara bersikeras bahwa tidak mungkin dengan menjual beberapa ikat sayur bisa membeli mobil miliaran dan menyekolahkan anak di sekolah internasional. Dewi pasti hanya sedang bersandiwara untuk membuatku marah. Ucapan Clara seperti menyiram bensin ke dalam api. Dulu, mungkin aku akan menganggap rengekan manja dan penilaian Clara itu cerdas dan tajam. Tapi saat ini, mendengar suaranya yang melengking dan masam, yang kurasakan hanyalah kebodohan dan kedangkalan yang ekstrem, Clara berusaha menyeret Dewi ke levelnya agar dirinya tidak terlihat begitu hina. Tapi tindakannya itu justru semakin memperlihatkan kesengsaraannya sendiri. Ketika Clara akhirnya melontarkan kalimat terakhir, Mbak Dewi itu paling juga dapat sponsor. Mana ada sih perempuan punya kemampuan sendiri, kesabaranku akhirnya habis. Aku berteriak keras, suaranya menggema di dalam ruang kedap mobil mewah itu. "Diam!" Aku melarang Clara mengucapkan satu kata pun lagi yang menghina Dewi. Clara terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku dengan ekspresi takut sekaligus tersinggung. Selama kami bersama, ini adalah pertama kalinya aku membentaknya. Selama ini aku selalu memanjakannya, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Tapi perbandingan yang konyol dan tuduhan tidak berdasar hari ini telah melewati batas kesabaranku. Aku merendahkan suaraku, menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku berkata pada Clara, "Dewi itu beda denganmu. Dia punya harga diri dan kemampuan nyata. Jangan pernah lagi kamu menilai usaha orang lain dengan pikiran dangkalmu itu." Mobil diliputi keheningan yang mematikan. Clara memalingkan wajahnya, menatap keluar jendela dengan kesal, bahunya bergetar pelan, dan aku bahkan tidak punya keinginan untuk menenangkannya. Pikiranku saat ini kacau oleh campuran amarah, iri, dan sedikit ketakutan. Aku takut karena tatanan dunia yang kubangun di kepalaku telah hancur total. Selama 5 tahun terakhir, aku hidup dalam keyakinan kuat bahwa akulah pemenangnya, orang yang memberikan belas kasihan pada mantan istriku. Aku percaya bahwa kepergianku adalah badai dan kemiskinan bagi Dewi. Keyakinan itu menjadi penyangga agar aku tidak merasa bersalah telah meninggalkan ibu dan anak itu. Tapi hari ini, kenyataan pahit menghancurkan ilusi itu. Dewi tidak hanya tidak hancur, tetapi bangkit lebih kuat dan lebih cemerlang. Tanpaku, ia kaya, berkelas, dan bahagia. Kesuksesan Dewi seperti cermin yang memantulkan kegagalan karakterku. Ternyata,
Dalam permainan kehidupan ini, yang kalah adalah aku. Sesampainya di rumah di Pondok Indah, aku melempar kunci mobil ke meja dan langsung masuk ke ruang kerja, membanting pintu. Aku mengabaikan Clara yang terdiam di ruang tamu. Saat ini, aku butuh jawaban pasti atas keraguan yang menggerogoti pikiranku. Aku tidak percaya pada desas-desus. Aku butuh bukti. Aku butuh angka-angka konkret. Aku menyalakan laptop dan dengan jari gemetar mengetikkan kata kunci dapur sehat Dewi di kolom pencarian Facebook. Puluhan hasil langsung muncul. Yang pertama kali kulihat adalah sebuah fanpage dengan tanda centang biru resmi bernama Dapur Sehat Dewi, Clean Food Organic. Jumlah pengikutnya lebih dari 350. 0000. Angka yang diimpikan oleh pengecer manapun. Aku mengklik halaman itu dan menelusuri lini masanya. Yang kulihat adalah gambar-gambar yang diinvestasikan secara profesional, perkebunan sayur organik yang luas di puncak, peternakan bersertifikat GMP yang menjadi mitra Dewi. Dalam foto-foto itu, Dewi tersenyum cerah, penampilannya sederhana tetapi memancarkan aura cerdas dan dapat dipercaya. Ia turun langsung ke ladang, memeriksa setiap sayuran, setiap proses pengemasan. Aku berhenti pada sebuah video siaran langsung yang diposting 2 hari lalu. Judulnya, Berbagi Rahasia Memulai Bisnis Produk Pertanian Organik dari Rp0. Video itu telah ditonton lebih dari 1 juta kali, dengan ribuan kali dibagikan dan dikomentari. Aku menekan tombol putar. Suara Dewi yang hangat dan persuasif terdengar. Ia tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi juga berbagi pengetahuan tentang nutrisi, tentang cara memilih makanan yang aman untuk keluarga. Ucapannya ringkas, logis, dan didukung data yang jelas sumbernya. Ini bukan sekadar pedagang yang menjual barang, ini menunjukkan pola pikir bisnis yang tajam. Banyak komentar yang berterima kasih karena produk berkualitasnya telah meningkatkan kesehatan keluarga mereka. Tidak ada satupun komentar negatif atau fitnah. Kredibilitas merek Dewi telah terbangun kokoh seperti batu karang. Aku terus mencari informasi pendaftaran bisnis jaringan tokonya. PT Pangan Sehat Nusantara. Modal disetor, 20 miliar. Direktur Utama, Dewi Lestari. Aku menarik napas dingin. Modal disetor 20 miliar hanyalah angka di atas kertas. Nilai sebenarnya dari merek itu dan uang tunai yang mengalir melalui sistem 5 tokonya yang berlokasi strategis pasti beberapa kali lipat lebih besar. Aku memperkirakan secara kasar, kekayaan bersih Dewi saat ini lebih dari 300 miliar rupiah. Aku bersandar di kursi. Rasa lumpuh menyebar ke seluruh tubuhku. Dewi, istri yang pernah kuremehkan sebagai wanita kampungan dan bodoh, kini telah menjadi seorang pengusaha wanita sukses yang memiliki kekayaan yang mungkin butuh seumur hidupku untuk mencapainya. Sementara aku masih pusing dengan target penjualan bulanan dan cemas akan dipecat jika tidak mencapai target, Dewi telah membangun kerajaannya sendiri. Kebenaran ini terlalu kejam. Dewi tidak hanya melampauiku dari segi finansial, tetapi juga dari status sosial. Melihat senyum percaya diri Dewi di layar komputer, aku merasa diriku begitu kecil dan menyedihkan. Tidak tahan dengan rasa sesak yang menekan dadaku, aku mengambil telepon dan mencari nama yang akrab di kontakku, Rian. Rian adalah teman kuliah dan sahabatku, saat ini bekerja sebagai direktur pemasaran di sebuah grup makanan besar. 5 tahun lalu, saat aku memutuskan untuk mengejar Clara dan menceraikan Dewi, Rian adalah satu-satunya orang yang menentang keras. Ia menyebutku bodoh dan pengkhianat, dan menasihatiku untuk berpikir ulang karena Dewi adalah wanita langka. Saat itu, aku mengabaikan semua perkataannya, bahkan sempat marah dan tidak menghubunginya untuk sementara waktu. Setelah beberapa dering, Rian mengangkat telepon. Suaranya yang berat dan tenang terdengar. "Ada apa? Pak Direktur Bima? Tumben telepon jam segini." Aku melewati basa-basi dan langsung ke intinya. Aku bertanya pada Rian apakah ia tahu sesuatu tentang bisnis Dewi. Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar tawa keras. Rian bertanya balik, "Kamu habis ketemu mantan istrimu?" "Ya?" Ia berkata bahwa kesuksesan Dewi adalah rahasia umum di industri makanan Jakarta. Hanya mantan suaminya yang tidak peduli sepertiku yang tidak tahu. Rian mulai menceritakan hal-hal yang sama sekali tidak kuduga. Ia berkata bahwa saat ini Dewi adalah mitra strategis yang memasok bahan makanan untuk jaringan catering di bawah grupnya.
Nilai kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Rian memuji Dewi sebagai orang yang sangat bisa diandalkan, adil, dan profesional dalam bekerja. Suara Rian merendah, mengandung sedikit celaan. Ia berkata bahwa dulu saat aku pergi, Dewi benar-benar hancur. Dirinya lah yang menjadi saksi betapa sulitnya perjuangan Dewi di awal perceraian, tapi Dewi adalah wanita dengan kemauan yang luar biasa. Ia menekan kesedihannya dan bangkit demi anaknya. Rian berkata ia menghormati Dewi bukan karena ia kaya, tetapi karena hubungan baik dan kelihayannya dalam berbisnis. Rian mengakhiri pembicaraan dengan satu kalimat yang membuatku tercengang. Kamu bodoh sekali, Bima. Melepas berlian demi mengambil kerikil yang berkilau. Ia berkata bahwa sekarang Dewi adalah idaman banyak pria sukses, tetapi ia masih sendiri membesarkan anaknya dan tidak tertarik untuk menikah lagi. Tanganku lemas. Telepon nyaris jatuh ke meja. Ucapan Rian adalah pukulan palu terakhir yang menghancurkan sisa-sisa penyesalanku. Aku telah kehilangan segalanya. Aku telah kehilangan pasangan hidup ideal yang bisa berbagi suka dan duka, yang bisa bersama-sama membangun bisnis. Aku telah kehilangan seorang istri yang bijaksana. Aku melihat keluar jendela. Lampu kota berkelip, tetapi hatiku gelap gulita. Bayangan Clara yang berbaring di ruang tamu sambil menonton drama tiba-tiba terasa begitu membosankan dan tidak berarti. Jika besok aku bangkrut, apakah Clara punya nyali untuk memulai dari awal bersamaku seperti Dewi? Jawaban itu muncul begitu jelas di kepalaku. Tidak akan pernah. Aku keluar dari ruang kerja dengan langkah seberat timah. Percakapan dengan Rian telah menghancurkan sisa-sisa harga diri palsu yang kumiliki. Rumahku yang luas di Pondok Indah kini terasa dingin dan kosong seperti rumah hantu. Lampu gantung kristal yang megah di langit-langit memancarkan cahaya kuning yang tak bernyawa, tidak bisa menghangatkan kesepian yang menggerogoti jiwaku. Aku berjalan ke ruang tamu. Di sana, Clara berbaring di sofa kulit impor. Di TV, sebuah acara komedi yang berisik sedang tayang, tawa berlebihan para pelawaknya terdengar mengganggu. Clara mengenakan piyama sutra tipis. Satu tangan memegang segelas boba, tangan lainnya tak henti-hentinya menggulir layar ponsel. Di sekelilingnya, berserakan kotak-kotak paket dari situs e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Pakaian, kosmetik, sepatu, tas, barang-barang sia-sia yang diantarkan oleh kurir, yang menekan bel 3 atau 4 kali sehari. Melihatku keluar, Clara bahkan tidak bangkit atau bertanya bagaimana perasaanku. Matanya masih terpaku pada layar ponsel, dan dengan cepat ia berkata, "Sayang, ada toko boba baru buka. Kelihatannya mewah banget. Satu gelasnya dikasih taburan emas, harganya ratusan ribu. Pesan sekarang yuk, cobain." Ia juga pamer telah memesan beberapa gaun desainer baru. "Minggu depan ada pesta. Kamu harus bawa aku ya." "Oke." Aku menatap Clara tanpa berkata-kata. Rasa muak yang ekstrem muncul di hatiku. Tiba-tiba, bayangan Dewi sore tadi muncul di benakku. Saat ini, Dewi mungkin sedang duduk di depan komputernya, dengan serius meninjau kontrak dengan mitra Jepang, atau sedang membaca buku bersama putrinya, membahas pelajaran hidup. Dewi sibuk menciptakan nilai, menghasilkan uang dan pengetahuan. Lalu, apa yang sedang dilakukan wanita yang kubawa setelah meninggalkan seluruh keluargaku ini? Ia sibuk mencari kupon diskon beberapa ribu rupiah untuk boba, dan menghambur-hamburkan uangku untuk pakaian mewah yang hanya untuk dipajang di foto Instagram. Perbandingan kejam ini menusuk hatiku dalam-dalam. Jika besok perusahaanku bangkrut dan aku kehilangan semua posisi dan jabatanku, apakah Clara akan berpikir untuk menjual tas Hermes atau Chanel-nya untuk memberiku makan? Atau, seperti aku dulu meninggalkan Dewi saat sulit, ia akan cemberut dan mengeluh, lalu diam-diam mengemasi barang-barangnya dan pergi mencari pria kaya lain? Jawaban itu dingin dan sangat jelas. Cinta Clara dijinakkan dengan kartu kredit dan perjalanan mewah. Jika pasokan itu berhenti, cinta pun akan ikut menguap. Aku teringat ucapan Rian. "Kamu bodoh sekali, Bima." Ya, aku sangat bodoh. Aku meninggalkan seorang istri bijaksana yang siap menemaniku dalam kesulitan, yang punya nyali untuk membangun kembali seluruh keluarga dari abu. Hanya untuk mengejar sebuah boneka yang luarnya berkilau tetapi isinya kosong. Dewi adalah pohon pinus yang kokoh di hadapan badai,
sementara Clara hanyalah tanaman merambat parasit yang mengisap kehidupan inangnya. Tepat pada saat itu, Clara tiba-tiba mengangkat kepala dan dengan suara manja memotong lamunanku. "Sayang, minggu depan Apple rilis iPhone 16 Max warna baru, Desert Titanium. Cantik banget. Kamu harus pesan duluan buat aku ya. Aku mau jadi yang pertama punya di antara teman-temanku." Permintaan Clara adalah tetesan terakhir di gelas yang sudah penuh. Ponsel di tangannya adalah model baru yang dibeli kurang dari setahun lalu, dan nilainya setara dengan gaji beberapa bulan seorang pekerja biasa. Tapi bagi Clara, itu hanyalah mainan usang yang harus dibuang tanpa penyesalan. Aku melihat wajah cantik Clara yang dirias dengan cermat. Tiba-tiba, wajah itu terasa aneh dan menakutkan. Tanpa berkata apa-apa, aku merebut remote TV dan mematikan layarnya. Ruangan tiba-tiba diliputi keheningan. Aku melempar ponselku ke atas meja kaca hingga berbunyi keras, dan Clara terkejut hingga menumpahkan bobanya ke atas karpet. Aku menatap lurus ke wajah Clara. Tatapanku begitu dingin hingga ia gemetar ketakutan. Aku tidak berteriak atau memaki. Aku hanya berbalik diam-diam dan naik ke kamar, meninggalkan Clara dalam kekacauan materi dan kebingungan ekstrem. Malam itu, aku berguling-guling di tempat tidurku yang luas, merasakan dengan tajam kesepian seorang pria yang berbaring di atas tumpukan uang tetapi miskin secara emosional. Seminggu berlalu sejak perjalanan yang menentukan itu. Udara di rumahku masih terasa berat dan menyesakkan. Aku dan Clara hampir tidak berbicara. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk melarikan diri dari kenyataan. Tapi saat malam tiba, bayangan Dewi dan Maya kembali muncul dan menghantui pikiranku. Aku membalik kalender meja. Tanggal 20 Mei dilingkari dengan warna merah, hari ulang tahun Maya. Tahun-tahun sebelumnya, aku akan mengabaikan hari ini atau hanya mengirim pesan ucapan selamat singkat kepada Dewi dan mentransfer beberapa ratus ribu rupiah sebagai uang hadiah. Aku merasa sudah memenuhi tanggung jawabku dengan itu. Tapi tahun ini, aku tidak bisa lagi melakukannya. Hati nuraniku tidak mengizinkanku untuk terus menjadi ayah yang tidak peduli. Sore itu, aku pulang kerja lebih awal dan mengemudikan mobil sendirian ke toko buku Gramedia terbesar di Jakarta Selatan. Aku teringat sosok putriku yang duduk dengan khusyuk di depan piano, kacamata cerdasnya, dan sikapnya yang dewasa. Aku tahu bahwa boneka mewah atau gaun putri yang mencolok seperti yang biasa direkomendasikan Clara tidak akan pernah disukai Maya. Putriku telah tumbuh besar, dengan pemikiran dan jiwa yang lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku berjalan di sepanjang rak buku, dengan cermat memilih hadiah. Akhirnya, aku berhenti di depan satu set edisi khusus buku Harry Potter berbahasa Inggris dengan sampul keras. Aku ingat Dewi mengatakan bahwa putrinya bersekolah di sekolah internasional, sangat fasih berbahasa Inggris, dan suka membaca buku sastra. Aku juga menambahkan satu set Lego Kastil Hogwarts yang besar, yang membutuhkan kesabaran dan pemikiran logis tingkat tinggi untuk anak usia 16 tahun ke atas. Aku yakin Maya akan menyukai tantangan ini. Dengan hadiah di tangan, aku pergi ke bagian bungkus kado. Aku memilih kertas kado berwarna biru tenang dan mengikatnya dengan pita sederhana. Petugas memberiku sebuah kartu ucapan putih. Aku mengambil pena, tanganku sedikit gemetar. Ada puluhan ribu kata yang ingin kukatakan, yang ingin kujelaskan, yang ingin kudalihkan, tetapi saat hendak menulis, aku sadar bahwa kata-kata apapun akan terasa hampa saat ini. Aku hanya menulis 3 baris. Selamat ulang tahun untuk putriku tercinta. Semoga selalu menjadi orang yang kuat dan hebat seperti ibumu. Ayah minta maaf. Aku tidak punya keberanian untuk mengantarkan hadiah itu langsung ke depan pintu unit 305. Aku takut melihat tatapan dingin Maya, dan aku tidak ingin mengganggu ruang damai ibu dan anak itu. Aku menitipkan hadiah itu di pos satpam apartemen dan meminta Pak Satpam untuk menyampaikannya nanti malam. Berdiri di pelataran parkir apartemen, aku menatap ke jendela di lantai 3. Cahaya kuning yang hangat terpancar, dan suara piano yang akrab kembali terdengar, mengalun dengan damai. Aku membayangkan pemandangan Dewi sedang menyiapkan makan malam, dan Maya dengan penuh semangat menunggu untuk meniup lilin. Itu adalah dunia yang sempurna dan bahagia di mana ketidakhadiranku tidak menciptakan celah apapun. Bahkan, sepertinya ketidakhadiranku membuat dunia itu menjadi lebih sempurna. Aku menyadari satu kebenaran yang menyakitkan. Balas dendam paling kejam dari seorang mantan kekasih bukanlah makian, hinaan,
atau kutukan. Balas dendam yang paling mengerikan adalah ketika mereka hidup 1000 kali lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih cemerlang tanpamu. Dewi tidak perlu melakukan apa-apa. Keberadaannya yang penuh makna itu sendiri adalah hukuman seumur hidup bagi hati nuraniku. Aku telah menghancurkan dengan tanganku sendiri sebuah keluarga dalam arti sebenarnya, sebuah rumah yang diimpikan banyak orang. Demi kesombongan sesaat, aku membuang berlian mentah dan memungut batu palsu yang berkilau. Sekarang, setelah kilau palsu itu luntur, yang tersisa bagiku hanyalah tangan hampa dan jiwa yang kosong. Aku berbalik dan berjalan menuju mobilku. Mercedes GLC 300 itu masih berkilau di bawah lampu jalan. Tapi kenapa ia terlihat begitu sepi dan terasing? Aku menyalakan mesin dan melaju ke dalam keramaian Jakarta yang gemerlap. Lampu-lampu jalanan kabur di depan mataku. Aku tahu, secepat apapun aku melaju, sebanyak apapun uang yang kukumpulkan, aku tidak akan pernah bisa memutar kembali waktu untuk mendapatkan kembali hal-hal paling berharga yang telah hilang karena kebodohanku. Ceritaku tidak berakhir bahagia, tetapi itu adalah harga yang pantas kubayar atas pengkhianatanku sendiri. Para penonton, cerita ini memberikan pesan bagi kita tentang cinta dan pernikahan. Jangan pernah meremehkan orang yang pernah ada di sisimu. Terkadang, pengorbanan diam-diam mereka menjadi fondasi bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih cemerlang dalam kehidupan tanpamu. Bersikaplah baik dan hargai mereka. Karena sekali kau melepaskan, terkadang kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali seumur hidup. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika cerita ini bermakna, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak cerita yang menyentuh dan mendalam, silakan tekan tombol suka dan berlangganan di kanal pilihan Anda, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.